Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Iya, bisa terdengar dengan jelas Bante. Bagaimana kabarnya Bante? Ya begini, selalu baik dan berusaha untuk selalu baik. Oh iya, baik Bante. Baik Bante, saya yakin teman-teman di sini juga sudah tidak sabar nih mendengar sesi pemaparan materi dari Bante Utamo. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mendengarkan pemaparan materi dari Bante Utamo. Nanti bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan pada saat mendengarkan materi, dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat Bante Utamo, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sisna yang sudah membuka acara kesempatan hari ini dengan baik sekali, dan juga tadi MC Saudari Elaina yang juga sudah bersemangat sekali dengan yel-yelnya dan sebagainya. Demikian pula sambutan-sambutan termasuk oleh Bapak Pembina kita, Bapak Vincent Edi Kuncoro yang juga luar biasa sekali. Memang satu kesempatan yang sangat menyenangkan bagi saya karena saya sebagai salah satu lulusan Sanata Dharma yang dulu namanya masih IKIP Sanata Dharma ya. Jadi bukan seperti yang tadi disampaikan oleh moderator IKIP IKIP Universitas Sanata Dharma, bukan. Ya, kalau dulu memang IKIP Sanata Dharma. Kemudian hari ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu sekarang menjadi salah satu fakultas di Universitas Sanata Dharma. Nah, jadi memang saya kalau sudah begini kumpul dengan para mahasiswa ini, saya termasuk orang yang sangat tua. Karena saya lulus tahun 85. Yang saya kira Anda semua yang hadir di sini mungkin belum ada yang lahir tahun 85. Saya tidak tahu apakah Pak Vincent termasuk lahir tahun 85 atau sudah 85, saya tidak tahu juga. Ya, karena di sini pembinanya saya kira yang paling senior adalah Pak Vincent. Tapi apakah beliau 85 atau 88, saya tidak tahu lahirnya. Yang jelas saya jadi merasa sangat tua sekali berkumpul dengan anak-anak muda seperti ini. Tapi yang mudah-mudahan walaupun tua, tidak terlalu tua lah untuk kalian semua mendengarkan apa yang mau saya sampaikan. Saudara-saudara, tema kita memang sangat menarik sekali, yaitu tentang Buddhism for everyone. Ya, tadi sudah disampaikan pertama oleh MC, kemudian juga sudah diulas dengan baik sekali, diarahkan dengan baik sekali oleh moderator, bahwa Buddhism for everyone ini sebetulnya memang topik yang sangat luas sekali, sehingga ketika saya mendapatkan tema ini pun saya agak bingung, wah ini yang mana ya yang harus saya bagikan, karena demikian luasnya. Tetapi barusan ini Saudari moderator sudah menyampaikan batasan yang lebih sempit sehingga membuat saya lebih nyaman. Karena moderator menyampaikan bahwa kita nanti membahasnya ini, kalau tadi dari yang disampaikan moderator adalah kita membahas tentang kebijaksanaan dan cinta kasih. Atau mungkin tadi disampaikan dulu bahwa cinta kasih adalah bersifat universal, kemudian juga demikian pula cinta kasih yang berbasiskan atau berlandaskan kebijaksanaan. Sehingga dari tema tersebut mari kita bahas bersama-sama, yang mungkin bagi Anda sebagian sudah ada yang mengetahui, tidak masalah. Yang mengetahui akan tambah jelas, yang belum mengetahui menjadi lebih tahu, yang ragu mungkin menjadi lebih yakin, yang bingung, ya enggak apa-apa, santai aja. Nanti satu ketika akan bisa ngerti-ngerti juga berdasarkan waktu. Saudara-saudara, cinta kasih ini kalau tadi dikatakan oleh moderator bersifat universal, saya sepakat sekali. Karena memang cinta kasih ini bahkan bisa menjadi sumber kehidupan. Kita yang berkumpul di sini ini sekian banyak orang, ada 100 orang lebih. Mungkin nanti satu ketika kalau direkam dan rekamannya juga beredar,
penontonnya menjadi lebih banyak lagi, kita bisa terlahir sebagai manusia, kita bisa besar sebagai manusia, bahkan bisa sampai hidup pada hari ini, sebetulnya salah satunya adalah modal cinta kasih. Jadi kalau dikatakan Buddhism for everyone, kita semua ini yang hadir hari ini maupun nanti yang nonton rekamannya, Anda Buddhis atau tidak Buddhis, ketika Anda masih hidup sampai hari ini dan masih bisa menonton, berarti Anda adalah orang yang sudah menerima cinta kasih. Sehingga ini tidak menjadi sempit, cinta kasih menjadi milik Buddhis saja, tidak. Tapi memang cinta kasih menjadi milik semua orang, bahkan semua makhluk. Cuma dalam kesempatan ini karena kita berbicara dengan sesama manusia, maka kita membahas dengan manusia saja. Jadi cinta kasih sesama manusia. Nanti kalau dikembangkan dengan makhluk lain, ya tetap bisa. Apakah yang dimaksud dengan cinta kasih sehingga membuat kita lahir dan besar seperti hari ini? Ketika kita masih di dalam kandungan, jika seorang ibu tidak memiliki cinta kasih, jika seorang ibu tidak rela kandungannya digunakan oleh kita untuk tumbuh, maka pada saat itulah orang tua punya keputusan untuk menghancurkan kehidupan kita. Orang tua mengatakan, aduh, aku nggak kepingin punya anak lagi. Nah, dengan kata seperti itu saja, kandungan yang berisi kita itu akan dihancurkan dan kita tidak terlahir sebagai manusia. Tetapi orang tua justru dengan cinta kasihnya kemudian merawat kandungan yang kita ada di dalamnya. Sehingga tiap hari dirawat, ditepuk-tepuk, disayang-sayang, diucapkan kalimat-kalimat yang positif. Kalau sekarang anak muda yang sekarang ini biasanya kalau hamil, kemudian juga dibacakan parita, setiap hari dibacakan parita. Kadang-kadang kalau malam mau tidur pun disetelkan parita dan headsetnya ditempelkan di pusar ataupun di perut, itu tiap hari, bahkan kadang-kadang sepanjang hari jika tidak sibuk. Nah, demikian pula dulu orang tua kita ketika mengandung kita pun isinya juga doa. Bagi orang tua yang sudah mengerti Dhamma, mungkin dia akan menggunakan headset tadi untuk memperdengarkan parita di perut yang isinya kita yang masih sangat kecil di dalam sana. Tapi bagi orang tua yang belum mengenal Dharma, maka dia hanya mengisi dengan doa-doa yang positif. Nah, semoga kamu nanti kalau besar jadi anak yang berguna, jadi anak yang pandai, jadi anak yang kuliah di Sanata Dharma. Mungkin bisa seperti itu. Kalau orang tua kita memang sudah punya cita-cita nanti anakku mesti kuliah di Sanata Dharma. Nah, maka juga itu dimasukkan di dalam ide kalimat positif tadi. Ya nak, kamu nanti cepat besar, bisa kuliah di Sanata Dharma, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya adalah karena orang tua punya cinta kasih. Kemudian orang tua menjaga kandungannya ini dengan baik sekali. Dengan minum vitamin yang dibutuhkan, kemudian menjaga perilaku, menjaga ucapan, menjaga pikiran, supaya anak menjadi anak yang baik. Sehingga jatuh temponya kita dilahirkan. Dan kita mau dilahirkan pun orang tua sudah mempersiapkan segalanya. Baik itu pakaiannya untuk bayi yang baru dilahirkan, baik tempat tidurnya, baik kamarnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan kemudian lahirlah kita. Ketika kita lahir, kita pun masih membutuhkan cinta kasih itu dari orang tua. Yaitu dengan orang tua memberikan makanan pertama kepada kita, yaitu air susu ibu. Nah, beliau dengan rela memberikan air susunya
untuk kehidupan kita sebagai bayi-bayinya. Kemudian jika kita menangis, orang tua menenangkan kita. Kita menangis siang, orang tua menenangkan kita pada saat itu juga. Kita menangis malam, bahkan tengah malam, orang tua pun menenangkan kita pada saat itu juga. Ketika kita sakit, orang tua segera memberikan pengobatan kepada kita. Itu semua adalah bukti cinta kasih yang sudah diberikan kepada kita oleh orang tua kita. Kemudian cinta kasih ini berlanjut. Dan cinta kasih ini tidak hanya Buddhis saja ya, tetapi ini cinta kasih semua orang, baik yang beragama Buddha maupun bukan Buddhis, bahkan sama sekali tidak beragama pun akan sama. Dia menyayangi anaknya sejak dalam kandungan, dia menyayangi anaknya setelah dilahirkan, dia menyayangi anak ketika membesarkannya. Nah, sehingga anak-anak tadi setelah lepas dari pengaruh ataupun pemberian ketergantungan dengan air susu ibu, mulailah ayah dan ibu dengan penuh cinta kasih memberikan makanan pengganti air susu ibu tersebut. Kadang-kadang anaknya rewel karena diberi makanan pengganti, tetapi mereka dengan sabar dan dengan penuh kasih sayang, mereka merawat anak-anaknya. Kemudian melatih anaknya berbicara, melatih anaknya berjalan, dan lain sebagainya, melatih anaknya mandiri. Itu semua adalah bagian dari cinta kasih yang tidak bisa dibeda-bedakan antara cinta kasih agama A, agama B, agama C, dan lain sebagainya. Bahkan yang tanpa agama sekalipun, dia akan menjalani seperti ini. Nah, kemudian masa sekolah, cinta kasih orang tua ini dibagi dengan para guru. Jadi kita dulu juga ngalami, karena waktu sekolah Anda tentu belum masa pandemi, sehingga masih dapat bimbingan dari guru. Guru di sekolah juga dengan cinta kasihnya mendidik kita, menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga setahap demi setahap wawasan kita berubah. Mulai kita dari lulus SD, SMP, SMA, nah ini masuklah suasana pandemi. Sehingga kalau sekarang dari Sigma 2021 ini, mungkin di antara para mahasiswa dan mahasiswi yang ikut di sini, kalau dia angkatan 2020-2021, mungkin masih ada yang belum tahu kampusnya. Karena angkatan ini adalah angkatan pengaruh corona. Sehingga mungkin kampusnya Sanata Dharma di mana ya? Wah, nggak tahu dah. Ya, kalau dulu saya kampusnya di Merican. Yang sekarang mungkin saya nggak tahu jurusan apa saja yang ada di Merican. Tapi saya lihat sekarang Merican sudah berubah menjadi lebih besar, karena yang dulu lapangan, kita kalau dari unit sini ke unit yang lain itu melewati lapangan rumput, wah sekarang rasanya antar unit sudah berubah dengan bangunan semua. Itu yang di Merican. Nah, itu saya tahun 85 lulus, Merican masih suasananya longgar sekali. Tapi sekarang saya lihat kemarin di videonya dan lain sebagainya sudah sangat padat, apalagi daerah yang Babarsari. Kampus Babarsari saya sama sekali belum pernah ke sana. Tetapi kalau tadi sehubungan dengan permintaan Pak Vincent, yang menyampaikan bahwa nanti kalau sudah pandemi kita ketemu offline. Saya kira sekarang kita sudah mulai punya gaya hidup baru yang disebut new normal. Itu sebetulnya adalah semua pertemuan-pertemuan ini paling nyaman kalau dilakukan secara online atau dalam jaringan. Bahkan sebetulnya kalau hanya lewat Zoom saja, ini agak sempit. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk ikut Zoom.
Kalau mungkin Zoom ini juga dilanjutkan dengan YouTube dan lain sebagainya, langsung di live streamingkan dengan YouTube, mungkin itu akan lebih luas pengikutnya. Ya, kalau sekarang dengan Zoom ini paling hanya 100 sekian. Tetapi kalau dengan YouTube dan sebagainya, mungkin lebih banyak berlipat daripada ini. Dan di YouTube itu sekaligus sudah terdokumentasikan. Sehingga yang hari ini belum sempat nonton karena ada kesibukan, mungkin sore nanti nonton, atau mungkin besok nonton, atau mungkin minggu depan nonton, sehingga sebetulnya kegiatan Sigma ini akan lebih dikenal orang karena lebih luas. Tetapi kalau hanya di Zoom sini saja, yang kenal ya hanya ini saja. Sayang sekali sebetulnya. Jadi melewatkan satu kesempatan yang sebetulnya jauh lebih baik dan lebih besar bisa dikenal. Karena kalau Sigma ini dikenal, kegiatan-kegiatan mahasiswa di Universitas Sanata Dharma ini dikenal, maka nanti orang-orang yang akan kuliah ke Jogja, dia akan gampang sekali mencari, karena di dalam brosurnya kan ada salah satunya tadi sudah ditulis kontak personnya siapa ini, kalau mau join ke Zoom ini misalnya. Nah, sehingga kalau itu sudah ada di YouTube misalnya, maka orang nanti kalau mau menguliahkan anaknya di Sanata Dharma atau di Jogja, dia akan gampang sekali mencari hubungan. Coba nih nomor teleponnya si A ini saya hubungi, bisa nggak? Terus dia nanti tanya-tanya, gimana ini kalau mau kampus Sanata Dharma, saya mau kemana ini? Kalau saya mau kos, gimana ini? Kalau kosnya hanya seminggu, gimana ini? Supaya nanti orang tua saya kalau datang mengantar saya dan lain sebagainya, gimana? Sangat-sangat luar biasa itu pengaruhnya. Tetapi karena ini memang, ya mungkin masih di awal seperti ini, ya enggak apa-apa. Kita masih di level untuk Zoom saja. Tapi nanti satu ketika, cobalah berpikir untuk yang lebih luas ke generasi-generasi kepengurusan yang berikutnya, supaya bisa diwariskan. Nah, sehingga kalau menyambung tadi permintaan dari Pak Vincent, maka mungkin di masa depan pun selesai pandemi, saya pun akan mengisinya secara online. Karena online ini akan menjadi lebih mudah, karena bagi saya lebih mudah, bagi Anda semua juga lebih mudah. Anda bisa duduk di rumah, dan saya hadir ke rumah Anda masing-masing. Tapi kalau saya diundang ke satu tempat, ke gedung pertemuan misalnya, walaupun misalnya di pertemuannya di Sanata Dharma, di aulanya mungkin yang saya tentu sangat rindu sekali dengan aula Sanata Dharma itu, tetapi nanti yang hadir ya cuma sebatas aula itu. Mau 1.000 orang, 2.000 orang, ya hanya di situ. Tapi kalau online, apalagi sudah dimasukkan ke YouTube, wah, yang ikut itu bisa bukan hanya orang Jogja saja, tapi justru bisa dari seluruh daerah, bahkan sampai ke luar negeri, sehingga nanti bisa ada pertemuan-pertemuan mahasiswa, baik mahasiswa yang di Jogja, di Jakarta, maupun di luar pulau, atau malah mahasiswa di Indonesia, mahasiswa yang di luar negeri, dan lain sebagainya. Sehingga nanti jauh lebih luas daripada hanya sekedar Zoom seperti kesempatan ini. Tapi ini hanya pengalaman saja untuk nanti kita kembangkan di masa depan. Nah, kemudian kalau tadi balik ke kegiatan bahwa mahasiswa sebagai mahasiswa pengaruh corona tadi, mungkin Anda hanya ada di rumah saja, belum ke kampus. Tapi sebetulnya kampus pun sudah menunjukkan kasih sayang dengan memberikan Anda kesempatan untuk bertemu. Sebetulnya beberapa hari yang lalu saya juga hadir di dalam pertemuan dengan kampus Sanata Dharma juga. Saya nggak tahu apakah mahasiswa-mahasiswa yang di sini juga ikut. Waktu itu saya diundang oleh Romo Niko. Ya, jadi beliau punya program kalau nggak salah namanya Lentera Jiwa. Nah, itu saya mengisi di situ juga bersama dengan satu alumni di Sanata Dharma juga, yang kita saling berbagi. Sehingga itu juga merupakan satu kekangenan, kerinduan saya untuk berkumpul dengan para tokoh-tokoh ataupun para generasi baru Sanata Dharma. Nah, karena itu, ini sebetulnya adalah bagian dari cinta kasih. Kita bukan hanya menerima cinta kasih dari orang tua agar bisa hidup,
kita juga sudah menerima cinta kasih dari orang di sekitar kita, sehingga ketika kita dilahirkan, kita kemudian juga dibimbing, dibina, dibantu, dididik oleh lingkungan kita, selain orang tua kita, mungkin paman kita, kakek kita, nenek kita, bahkan tetangga kita, teman kita, dan sebagainya. Kemudian ketika kita sudah sekolah, kita juga punya kesempatan dibimbing dengan penuh cinta kasih oleh orang dari guru-guru kita, selain dengan orang tua kita. Kemudian ketika kita kuliah, walaupun pandemi seperti ini, kuliah di Sanata Dharma, tapi tetap juga mendapatkan bimbingan dan kasih sayang juga. Dan ini nanti akan berlanjut ketika Anda usia pacaran, kemudian Anda mendapatkan kasih sayang dari pacar Anda, dari calon mertua Anda, kemudian ketika Anda menikah, kemudian Anda juga mendapat kasih sayang dari pasangan hidup Anda, dari mertua Anda, dari lingkungan Anda, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika Anda punya keturunan, Anda pun mendapatkan kasih sayang dari keturunan Anda, karena Anda sudah memberikan kasih sayang kepada keturunan Anda, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini berkepanjangan luar biasa. Ini saya hanya menceritakan sebagai bukti bahwa cinta kasih itu universal, tidak tergantung pada agama, tidak tergantung pada orang, tidak tergantung pada suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam satu topik, cinta kasih di dalam Buddhis ini, bagaimana sekarang? Ukurannya bagaimana ini? Cinta kasih ini memang luas sekali, tetapi kita bisa mengukur dengan diri kita. Karena Sang Buddha sudah pernah menyampaikan bahwa kalau diri sendiri ini takut dengan hukuman, demikian pula makhluk lain. Artinya sekarang kita mengukur dengan diri sendiri. Kalau diri sendiri ingin dicintai dan disayangi, maka orang lain pun tentu sama. Dia punya perasaan yang sama dengan kita. Ingin dicintai, ingin disayangi. Sehingga kasih sayang ini bagaimana? Kasih sayang itu adalah menjadikan orang lain itu seperti diri kita. Itu yang disebut jadinya empati. Jadi, kita ketika melihat orang sakit, muncul enggak perasaan, aduh, kasihan banget ya. Nah, kalau Anda bisa berpikir seperti itu, berarti Anda sudah mulai tumbuh rasa cinta kasihnya. Tapi apakah hanya berhenti sampai di situ? Atau Anda mulai ada tindak lanjutnya. Duh, kasihan ya orang itu. Oke, aku bantu. Aku bantu apa? Aduh, dia mungkin sakit di tangan. Oke, aku pegang tangannya, coba aku urut kalau memang itu adalah solusinya untuk mengurangi penyakitnya. Atau mungkin aku kasih ini, kasih itu, aku rawat ini supaya mengurangi rasa sakitnya. Kalau bisa seperti itu, Anda sudah mengembangkan cinta kasih juga. Bahkan mungkin kepada orang yang belum dikenal. Misalnya di kampus ataupun teman kos yang mungkin mengalami sakit. Kemudian Anda lalu merenungkan, teman kos ini sakit. Ini kalau sama dengan aku kan, kalau aku sendiri jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, kemudian aku sakit, gimana ya? Nah, kalau muncul rasa kasih kepada dia, kemudian Anda, apa kamu sakit? Aku bantu ya, mau aku antar ke dokter dan lain sebagainya. Maka itu akan memberikan manfaat. Kita berarti sudah menunjukkan cinta kasih, karena kalau tadi kita merenungkan, dari bayi kita sudah disayang orang tua kita. Kemudian di sekolah juga saya sudah disayang guru-guru saya. Kemudian kuliah saya pun juga disayang oleh dosen-dosen saya. Nanti di selanjutnya saya disayang oleh pacar, disayang oleh pasangan hidup, disayang oleh mertua dan lain sebagainya. Lalu, apakah saya hanya menerima begitu saja? Karena kalau kita melihat binatang misalnya, walaupun saya tidak menyamakan kita semua ini dengan binatang, tapi kita menjadikan binatang ini sebagai contoh saja yang lebih mudah. Misalnya kita melihat anjing.
Anjing itu dikasih makan, kemudian disayang, dielus, dirangkul, dipangku, anjing itu bisa mengetahui siapa yang tulus menyayangi. Anda mungkin di rumah punya anjing, mungkin Anda sayang sama anjing, tapi kakak kurang suka, misalnya, atau adik kurang suka. Maka anjing itu akan lebih dekat dengan Anda, dan dia tahu dia tidak mau dekat dengan kakak atau adik Anda. Nah, artinya apa? Cinta kasih yang Anda berikan itu kepada anjing, anjing itu bisa membalas cinta kasih Anda. Bahkan mungkin ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami gangguan, anjing itu bisa membantu kita. Misalnya kita mau diganggu orang lain, anjing itu bisa membela, mungkin mau menggigit orang yang mau mengganggu kita. Nah, artinya anjing sebagai binatang pun ketika dia menerima limpahan cinta kasih dari tuannya, dia pun membalas cinta kasih itu dengan kebajikan juga. Sekarang kita manusia yang beradab, kita manusia yang berpendidikan, kita manusia yang sudah memperoleh cinta kasih dari orang tua, sudah memperoleh cinta kasih dari lingkungan guru, dosen, dan sebagainya. Apakah yang saya harus berikan kepada mereka? Mereka sudah mengasihi saya, maka saya tentu punya kewajiban moral untuk membalas jasa-jasa mereka. Seekor anjing pun tanpa dididik dalam pendidikan sekolah dan lain sebagainya, dia tahu membalas jasa. Saya yang dididik di sekolah, tentu saya harus punya kemampuan, saya harus punya niat baik untuk membalas jasa mereka yang mengasihi saya. Nah, dengan konsep seperti ini, maka kemudian kita pun setelah menerima jasa dari orang tua, kita juga membalas jasa mereka. Membalas jasa mereka itu bagaimana? Banyak hal. Misalnya, Anda kuliah di Jogja dan Anda mungkin kos. Kalau Anda kos di Jogja, maka Anda berusahalah menjadi anak yang baik, belajar yang baik. Karena orang tua hanya mampu menyekolahkan Anda, hanya mampu membiayai Anda, baik biaya sekolah maupun kos makan dan lain sebagainya. Tapi orang tua tidak mampu mengawasi Anda 24 jam. Anda hanya punya kewajiban mengawasi diri Anda masing-masing selama 24 jam. Saya sudah menerima cinta kasih dari orang tua saya segini banyak, haruskah saya menyia-nyiakan cinta kasih mereka dengan saya males-malesan, dengan saya tidak mau belajar, dan lain sebagainya? Saudara-saudara, di dalam pergaulan masyarakat kita itu sebetulnya sangat-sangat berhubung dengan orang tua kita. Kalau Anda ini nanti lulus perguruan tinggi, apalagi Anda lulusnya cum laude, summa cum laude, Anda menjadi best student, maka nanti ketika Anda naik ke panggung untuk wisuda, orang-orang kadang akan bertanya, anaknya siapa ini? Lulusnya summa cum laude. Nah, jadi yang lulus Anda, yang menjadi best student Anda. Tetapi orang tua Anda ikut mendapat perhatian. Dan itu sebetulnya adalah balas jasa kita, balas jasa kasih sayang orang tua kepada kita. Wujudnya salah satunya berprestasi. Kemudian Anda bisa menggunakan ataupun Anda bisa berprestasi di bidang lain. Walaupun masih kuliah, tapi Anda sudah bisa bekerja, Anda sudah bisa mandiri, dan lain sebagainya. Maka orang-orang akan mengatakan, anaknya siapa nih? Masih kuliah saja sudah mandiri. Wah, pandai sekali.
Wah, anaknya siapa nih, kuliahnya double degree, kuliah di jurusan ini dan juga jurusan itu. Wah, pandai sekali nih anaknya siapa. Dan kadang-kadang orang tua nanti akan ketemu, wih, sesama teman-teman orang tua, wah anakmu pandai banget ya, kuliah di Sanata Dharma double degree lagi. Wah, sekali lulus langsung 2 gelarnya. Wah, hebat sekali. Dan orang tua bangga. Dia merasa tidak sia-sia melahirkan kita. Dia merasa tidak sia-sia membesarkan kita. Dia tidak sia-sia membiayai kita. Itu balas jasa kita. Demikian pula dengan guru kita. Demikian pula dengan dosen kita. Kenapa saya selalu menyantumkan di dalam CV saya lulusan IKIP Sanata Dharma tahun 85. Saya menggunakan tahun 85 supaya orang tahu bahwa riwayatnya tahun 85 itu masih IKIP Sanata Dharma, belum Universitas Sanata Dharma. Dan nomor mahasiswa saya masih 4 angka. Mungkin Anda nomor mahasiswanya sudah banyak. Saya masih 1.700-an. Jadi, saya mencantumkan itu gunanya apa? Supaya orang tahu saya lulusan Sanata Dharma. Lalu kenapa orang harus tahu? Supaya saya lebih menjaga diri kelakuan saya. Karena bagi saya, Sanata Dharma itu menjadi satu tempat yang sangat-sangat membuat saya bisa menjadi hari ini. Salah satunya apa? Dulu saya kuliah di IKIP. IKIP adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam banyak kesempatan, ketika ujian, dosen saya sejak masuk memberikan soal, kemudian dia meninggalkan kelas. Sampai nanti tanda bel berbunyi, baru dia masuk dan mengumpulkan. Kadang-kadang beliau tidak masuk lagi, kita yang mengumpulkan adalah ketua kelasnya untuk diserahkan ke kantor. Kenapa saya harus cerita ini? Karena pada saat itu, dosen meninggalkan kita di kelas ujian, kita semua para mahasiswa tidak ada yang nyontek, tidak ada yang kerjasama, kita hanya jawab punya kita sendiri. Bisa ya dijawab, nggak bisa ya ngawur, nggak bisa ya dikosongin. Kenapa demikian? Karena dosen saya pernah menyampaikan, kamu itu adalah calon guru. Kalau kamu itu sudah ngerepek sebagai calon guru, nyontek kerjasama, kamu nanti jadi guru yang berkualitas model apa? Apakah anak-anakmu nanti, murid-muridmu menjadi lebih baik kalau gurunya seperti itu? Kesadaran itu membuat kita para mahasiswa itu bersemangat untuk berlaku jujur. Sehingga kita benar-benar nilainya kalau baik ya nilai sungguhan kita, kalau jelek ya itu nilai yang sungguhan. Dan itu yang membuat saya menyantumkan nama di CV saya itu IKIP Sanata Dharma lulusan tahun 1985. Karena saya ingin selalu diingatkan untuk jujur. Saya ingin selalu teringat untuk menjadi orang baik. Sehingga ketika kemudian ada orang tanya, loh ini Bante lulusan mana? Lulusan IKIP Sanata Dharma. Orang sudah punya satu pandangan, orang lulusan IKIP Sanata Dharma itu kelakuannya seperti ini. Dan kalau itu tercermin pada diri saya sedikit saja, orang itu sudah menganggap, oh ya pantas nih, lulusan Sanata Dharma. Nah, itulah yang mendorong saya selalu memasang. Karena kalau saya berkelakuan baik, nama Sanata Dharma akan terangkat, dan kalau saya tidak hati-hati, saya akan mencoreng nama institusi tempat saya sudah mendapat pendidikan yang luar biasa ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga masing-masing Anda itu terikat dengan keluarga.
Sehingga kalau Anda kelakuannya baik, Anda akan sering ditanya orang, anaknya siapa sih? Atau orang tua Anda juga akan mendapat kebanggaan, anakmu hebat sekali ya, bisa nata dharma juara terus, itu best student. Wah, itu membanggakan. Tapi kalau kita menjadi anak yang tidak baik, orang tua juga ikut dipermalukan. Ketika kita menjadi anak tidak baik, anaknya siapa tuh nakal sekali? Nah, kalau kita membaca kemarin berita anak kecil yang menembak teman-teman ataupun di kampus di Amerika itu, kan sekarang orang tuanya malah yang akan ditahan. Karena orang tuanya yang membeli senapan dan tidak bisa menjaga senjata apinya. Artinya apa? Kelakuan anak tidak bisa lepas dari orang tuanya. Kalau kita berperilaku baik, orang tua bangga, kita pun juga bahagia. Tapi kalau kita berperilaku buruk, orang tua menderita. Mungkin kita bahagia dengan kelakuan buruk kita. Mungkin kita bolos, mungkin kita sambil menjawab soalnya dengan nyontek misalnya, buka Google misalnya, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita lulus tapi nilainya hanya nilai tinggi tetapi otaknya kosong misalnya. Kita bangga dengan kecurangan kita itu. Tapi orang tua akan sedih karena nanti hal-hal yang kita sudah dibiayai itu ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari bahwa kita ini berhubungan dengan orang tua kita berhubungan dengan lembaga pendidikan kita berhubungan dengan lingkungan kita, desa kita, kota kita, pulau kita, bangsa kita, maka kita harus menjaga diri. Saya asalnya misalnya dari kota ini. Orang sudah punya persepsi. Kota itu orangnya begini-begini. Nah, kalau begini-begini itu artinya baik, kita harus memenuhi kualitas kebaikan itu supaya kita bisa mewakili nama kota yang baik itu. Tapi kalau kota itu terkenal kota yang buruk, maka kita harus bukan ikut buruk, tapi justru kita mulai memperbaiki. Sehingga akhirnya orang akan mengatakan, kamu kotanya dari sana ya? Kok kelakuanmu kok beda dengan orang biasanya sana? Iya, karena aku memang orang yang berusaha menunjukkan bahwa di kota yang kamu katakan jelek semua itu, ternyata ada orang yang baik juga. Nah, ini saya termasuk salah satunya. Demikian pula ketika kita dari pulau yang sama. Mungkin pulau misalnya Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan sebagainya. Dia kan punya karakteristik masing-masing. Nah, kalau karakteristiknya itu baik, ayo kita kembangkan dalam diri kita. Sehingga kita bisa menjadi duta, menjadi wakil dari pulau-pulau tersebut. Tapi kalau pulau itu mungkin orang tersebut menganggap ada karakteristik yang buruk, tunjukkan pada diri kita bahwa kita walaupun dari pulau tersebut, saya adalah orang yang baik. Karena di pulau itu tidak buruk semua. Ada juga baiknya. Demikian pula kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di luar negeri terkenal dengan berbagai macam kriterianya. Kalau itu kriterianya baik, ayo kita penuhi. Kalau kita merasa, aku kok kurang sebaik itu ya, kita belajar, berusaha untuk menjadi baik. Sehingga ketika kita keluar negeri, orang menganggap, ini orang Indonesia ya, memang biasanya baik seperti ini. Kita sudah mengangkat nama bangsa Indonesia. Itu adalah bagian karena kita mendapatkan cinta kasih, kita bisa tinggal di Indonesia, besar di Indonesia, mendapat pendidikan di Indonesia, maka kita juga membalas cinta kasihnya itu dengan menjaga nama baik bangsa Indonesia di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Sebaliknya ketika ada orang menganggap bangsa Indonesia mempunyai kekurangan-kekurangan tertentu, dia memandang negatif bangsa Indonesia, kita tunjukkan kepada dia bahwa saya adalah orang yang baik. Di Indonesia ada yang tidak baik, tetapi saya memilih menjadi lebih baik. Dengan demikian kita mengangkat nama bangsa Indonesia juga, karena kita merasakan mendapatkan kasih sayang dari Indonesia ini. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita bukan hanya menerima kasih sayang,
tapi kita juga membalas kasih sayang. Nah, sekarang di dalam Dharma bukan hanya kemampuan membalas kasih sayang. Karena kalau hanya membalas kasih sayang, kita nanti jadi memilih. Dia sudah mengasihi saya belum? Sudah, berarti saya harus membalas. Dia sudah ngasih saya belum? Belum, berarti saya nggak usah ngurus. Nah, di dalam Dharma, kalau kita sudah mendapat kasih sayang, harus balas. Dengan kasih sayang yang kalau bisa lebih besar. Kalau kita belum mendapat kasih sayang, kita tetap perlu mengembangkan kasih sayang. Loh, kenapa harus begitu? Nah, kembali lagi kalau kita lihat dengan orang tua kita tadi. Orang tua kita ketika kita masih di dalam kandungan, dia tidak tahu kita lahirnya ini baik atau tidak baik, utuh atau tidak utuh, pandai atau tidak pandai, bahkan kadang-kadang tidak tahu ini tangannya lengkap atau tidak, bisa ngomong atau tidak, kita tidak tahu orang tua. Tapi orang tua sudah memberikan kasih sayangnya tanpa harus membedakan. Nah, sekarang berarti bisa seperti itu. Tanpa harus kita tahu dulu orang itu baik atau tidak. Pokoknya kita memberikan kasih sayang dulu. Sehingga walaupun kita tidak kenal dengan dia, kita pun tetap memberikan kasih sayang. Nah, kalau kepada orang yang sudah mengembangkan kasih sayang kepada kita memang membalas dengan kasih sayang juga. Kepada orang yang belum menunjukkan kasih sayang kepada kita masih mampu berbuat baik dan mengembangkan kasih sayang kepada dia. Misalnya ada orang tua mengangkat barang berat ini mungkin di terminal, di bandara, di mana, atau di mall, atau di mana. Oke, saya bantu mengangkatkan. Walaupun saya tidak kenal, saya bisa berbuat baik. Yang repot adalah orang itu sudah jahat kepada saya. Kalau dia baik, saya balas baik. Kalau dia netral, saya tetap bisa baik. Kalau jahat, saya tetap harus baik kepada dia. Kenapa? Kita harus berpikir, sudah baik saja dia masih jahat sama saya. Apalagi saya jahat. Jangan punya kebiasaan seperti beberapa yang mungkin Anda sudah kenal dan beberapa orang, atau mungkin malah kita sendiri pernah mengatakan, saya itu ya, kalau ada orang baik sama saya, 1 kali, saya bisa membalas dia 5 kali. Itu saya, wataknya saya. Kemudian kalau orang belum pernah berbuat baik sama saya, tidak apa-apa. Saya bisa baik sama dia. Bisa. Apakah 5 kali atau bisa? Pokoknya saya bisa sekali, mungkin 2 kali, atau bisa juga lah 5 kali. Nah, tapi awas, kalau ada orang jahat sama saya. Jahat sama saya sekali, saya balas 10 kali. Wah, dia dengan bangga sekali. Saya balas dia 10 kali. Saudara, mungkin kita punya omongan seperti itu. Mungkin kita pernah dengar omongan itu di lingkungan kita. Tapi itu pola pikir yang keliru. Karena kalau kita ada orang baik kita balas, pantas. Ada orang netral kita kasih berbuat baik, itu pantas. Tapi sekarang orang jahat kita balas dengan kejahatan. Itu kita sebetulnya lebih jahat daripada dia. Apalagi dia ngasih 1 kejahatan, kita balasnya 10. Itu berarti kita super jahat daripada dia. Loh, jadi bagaimana? Walaupun dia jahat sama kita tetap baik sama dia. Sulit ya? Sulit. Nah, inilah kita masuk ke tahap yang kedua, yang disebut kebijaksanaan. Ya, karena tadi kan moderator menyampaikan itu, cinta kasih ini kan sekarang harus ada kebijaksanaan. Kalau cinta kasihnya, wah musuh ya tetap aja kita berbuat baik, tidak apa-apa, kita dipukuli habis ya tidak apa-apa, ajar terus kita berbuat baik terus. Ya kalau kita punya kemampuan kesabaran seperti itu bagus, tapi kalau belum sampai tahap itu ya jangan dipaksa. Nah lalu bagaimana sekarang yang disebut kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu kalau di dalam Dhamma artinya orang yang mampu membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Dan kemudian dia melakukan yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Itulah kebijaksanaan. Melihat yang baik,
dari yang buruk, kemudian dia melakukan yang baik. Tidak melakukan yang buruk. Nah, sekarang, dia ini orang jahat. Saya berbuat baik. Saya berbuat baik pertama itu adalah saya memaafkan dia. Karena saya membaca, misalnya kita membaca artikel bahwa kalau saya membalas dengan kejahatan, kan berarti saya jadi tambah jahat. Berarti saya memaafkan, berarti saya berbuat baik. Bagus. Kita kemudian memaafkan, itu sudah perbuatan baik. Dia jahati lagi. Ya, oke lah. Sekali masih bisa, 2 kali, ya saya maafkan. Tapi kemudian kita sudah ngasih peringatan. Kalau sampai kamu mengulang lagi yang ketiga, maaf ya, mungkin kita tidak sesuai untuk berteman jangka panjang. Nah, inilah yang disebut kebijaksanaan. Kita tidak perlu jahat dengan dia. Tapi kita kemudian menjaga jarak. Kalau kita bisa mengingatkan dia, bagus. Karena kita sebagai teman, kalau di dalam kehidupan kita ini kan kita bergaul dengan orang tua, bergaul dengan teman, bergaul dengan keluarga, paman, kakek, bibi, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kita kadang-kadang kalau kita menjadi dekat itu sebetulnya berani mengungkapkan kekurangan yang mungkin mereka miliki. Karena yang disebut sahabat sejati kalau di dalam Dharma adalah orang yang mampu memberikan jalan terang atau memberikan solusi untuk kalau dia ada kekurangan. Nah, tapi tentu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Kemudian kita sampaikan kepada dia, maaf ya, bisa enggak kamu kalau ngomong itu lebih halus? Karena tidak semua orang suka ngomong yang kasar, suka mendengar omongan kasar. Kalau bisa, ya kita kemudian tetap bergaul dengan dia. Tapi kalau dia tuh ngomongnya kasar terus dan kita enggak bisa tahan, maka kita, ya sudah, kalau kamu tetap suka ngomong yang kasar begitu, mungkin di masa yang akan datang kalau terjadi lagi, ya kita saling agak menjaga jarak saja ya, supaya sama-sama nyaman. Kamu nyaman dengan omongan kasarmu, tanpa harus merasa takut menyakiti orang, saya pun juga nyaman tidak mendengar omongan kasarmu. Nah, dengan cara seperti itu, kemudian kita mulai memisahkan. Saya merasa tidak cocok dengan dia di bagian ini. Saya tekankan lagi, saya tidak cocok dengan dia di bagian ini. Kenapa? Karena setiap orang punya bagian-bagian nilai negatif. Kita tidak mungkin menghindari dengan si A karena dia negatif di situ, misalnya suka omong kasar. Saya tidak mau bergaul dengan si B karena dia suka terlambat. Saya tidak mau bergaul dengan si C karena dia terlalu serius. Akhirnya kita tidak punya teman. Karena kita menganggap kalau satu kekurangan ini mewakili keseluruhan kelakuan dia. Tidak. Hanya di bagian itu saja. Jadi, kalau dia suka ngomong yang kasar-kasar, tapi mungkin dia punya kelebihan di bidang yang lain. Misalnya, dia banyak pengetahuan tentang, misalnya saja, dunia modern misalnya, atau tentang robotik misalnya. Oke, kalau gitu saya akan berbicara tentang robotik. Tapi begitu dia ngomong kasar lagi, ayo, jangan ngomong kasar, saya nggak mau itu. Kita topiknya balik lagi ke robotik lagi. Nah, memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kemudian orang yang suka terlambat misalnya, dia memang suka terlambat. Tetapi dia mempunyai wawasan yang luas, enak diajak diskusi misalnya. Oke, kalau gitu, sekarang kita sering diskusi tentang hal-hal yang lain. Tapi begitu terlambat, kita menyadari, sudahlah, saya kalau begitu misalnya janji jam 7, ya saya harapkan mungkin mulainya baru jam 8 ke jam 9 lah. Jadi saya sudah nggak nganggep omongan dia. Jadi kalau dia ngomong, ya nanti kita jam 7 ketemu ya. Oke, kalau kamu sudah di depan sini berarti kita ketemu. Kenapa? Karena percuma. Janjiannya dia itu suka terlambat. Tapi kita masih ada sisi yang lain yang kita bisa manfaatkan. Karena kita sendiri pun punya kelebihan dan kekurangan. Orang lain mau bergaul dengan kita juga karena dia bisa melihat kelebihan-kelebihan kita untuk bergaul dan meningkatkan kualitas diri kita masing-masing dalam pertemanan. Demikian pula dengan orang-orang lain.
Ada orang lain yang terlalu fanatik. Jangan kemudian kita, oh sudahlah aku nggak mau jadi teman dia. Tidak. Dia fanatik urusan misalnya agama. Tapi dia enak kalau diajak ngomong tentang film misalnya. Wah, dia sangat update. Misalnya drama Korea dia update, drama dari Tiongkok dia update. Wah, dia pokoknya update drama-drama seperti itu. Oke. Jadi kalau dia misalnya mau ngomongin tentang agama, guys, nanti kapan-kapan aja ngomong agama. Sekarang kita ngomong tentang film apa nih sekarang, drakor apa yang paling bagus sekarang filmnya. Karena ini kebetulan saya agak kosong waktunya, saya mau nonton. Kira-kira yang mana nih? Nah, jadi ini adalah satu kebijaksanaan. Cinta kasih yang perlu didasari kebijaksanaan. Bahwa kita memang perlu mengembangkan cinta kasih kepada mereka semua di kehidupan sehari-hari itu. Tetapi ingat, jangan sampai kita dimanfaatkan, jangan sampai kita dibodohin, jangan sampai kita dijadikan semacam orang suruhan karena kita dianggap, ya sih kan ini nurutan, gampang sekali, penuh cinta kasih, ayo tolong dikerjakan ini ya, tugas saya dikerjakan ini, tolong ya ini dikerjakan ini. Oke, sekali ini saya kerjakan, tapi lain kali kamu yang ngerjakan sendiri. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang datang ke Jogja ini untuk kuliah. Nah, kalau saya yang mengerjakan, nanti yang pandai saya, kasihan kamu. Kamu kan ke sini untuk kuliah dibiayai oleh orang tuamu, jadi kamu harus mengerjakan sendiri. Kalau ada kesulitan, mungkin saya yang akan bantu kamu. Nah, dengan cara seperti itu, cinta kasih kita ini berdasarkan kebijaksanaan. Tentu saja, kebijaksanaan ini membutuhkan latihan. Karena kadang-kadang kita ini sering salah memilih. Kita menganggap ini mestinya saya perlu bersikap seperti ini. Tapi kenyataannya keliru. Tidak apa-apa. Umur masih muda. Kita latihan lagi. Oh, itu salah. Kalau sudah salah, lain kali jangan diulang lagi. Karena di dalam Dharma sebetulnya, hidup itu adalah saat ini. Tadi, mungkin 1 menit yang lalu, 10 menit atau 1 jam yang lalu, atau bahkan setahun, 10 tahun yang lalu, itu sebetulnya adalah saat ini yang sudah lewat. Dia sudah tinggal dalam kenangan. Hanya ada dalam ingatan saja. Misalnya 1 jam yang lalu, itu hanya ingatan saja, karena kita tidak bisa kembali ke 1 jam yang lalu. Kita hanya ingat bahwa, ini saya 1 jam yang lalu pernah melakukan ini, atau saya mengucapkan itu. Sudah lewat. Tetapi, semua yang kita lewati itu, kadang-kadang ada nilai positif dan ada nilai negatif. Kalau ada nilai-nilai positif, maka kita ulangi pada saat ini, supaya hal-hal yang positif itu bisa terkondisi terjadi lagi. Sebaliknya ada hal-hal negatif yang sudah kita lakukan di masa lalu. Maka saat ini kita bertekad tidak mengulangi kejadian di masa lalu, tidak mengkondisikan terjadinya kejadian di masa lalu itu. Jadi saat ini sebetulnya adalah untuk memperbaiki masa lalu. Masa lalu bisa 1/2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, setahun, 10 tahun, bahkan sampai lama sekali, itu tetap hanya ada dalam kenangan. Kemudian, karena saat ini kita sudah berusaha menjadi lebih baik, sebetulnya itu adalah untuk membangun masa depan. Masa depan itu 1 jam yang akan datang, 10 jam yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, itu juga sebetulnya masih di dalam angan-angan. Belum menjadi kenyataan. Kalau masa lalu adalah saat ini yang sudah kita lewati. Kalau masa depan, saat ini yang belum datang. Nah, kemudian bagaimana ini? Di masa depan saya takut
ada kejadian seperti ini. Kalau kita takut di masa depan ada kejadian seperti ini, mulailah dipersiapkan saat ini. Misalnya, saya takut nanti ujian bulan depan ini saya takut gagal. Kalau begitu, mulailah saat ini saya berjuang belajar supaya di masa depan kalau ujiannya datang saya lebih siap. Kalaupun nilainya buruk, tidak seburuk yang saya bayangkan kalau saya tidak mempersiapkan hari ini. Sebaliknya, di masa depan mungkin ada kebahagiaan. Misalnya saya bakal lulus nih bulan depan. Karena itu, saya juga boleh persiapkan saat ini. Kalau nanti bulan depan sudah wisuda dan lain sebagainya, saya mau ngapain ini ya? Nah, ini juga kita persiapkan yang terbaik. Sehingga nanti ketika bulan depan itu wisuda sungguhan, hari bahagianya datang, menjadi lebih baik lagi daripada apa yang kita bayangkan. Jadi, saat ini itu menjadi titik perbaikan masa lalu dan titik membangun masa depan. Ketika orang mengetahui hidup adalah saat ini, batin ini menjadi tenang. Dan dia tidak lagi muncul rasa kekeliruan atau rasa kebingungan dengan memilih yang baik dan yang buruk tadi. Kalau dia sudah terlanjur salah memilih, aduh aku salah, enggak apa-apa. Jadikanlah itu pelajaran yang tadi itu. Karena nanti sekarang ini saya akan memperbaiki untuk membangun masa depan. Sebaliknya ketika saya memilih yang baik dan yang buruk itu, pilihan saya kok tepat, bagus. Berarti saat inilah saya akan meningkatkan apa yang sudah saya peroleh tadi, supaya di masa depan saya bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan cara yang seperti itu, maka kebijaksanaan itu bisa dikembangkan secara bertahap. Kebijaksanaan tidak hanya diperoleh dengan ketika kita mendengarkan acara ini kemudian langsung muncul kebijaksanaan, tidak. Acara ini pun nanti perlu Anda dengarkan beberapa kali supaya Anda ngerti cara berpikirnya ini gimana. Memperoleh kebijaksanaan ini bagaimana? Cinta kasih ini bagaimana? Basisnya cinta kasih ini apa? Bahwa kita sudah diberi, maka saya perlu membalas. Tapi kemudian walaupun saya tidak diberi, saya tetap membalas yang baik. Kalaupun orang itu jahat, saya tetap membalas kebaikan. Karena kebaikan itu adalah merupakan karma baik yang akan saya petik buahnya sendiri. Tapi kalau dia masih tetap jahat, maka saya mengambil cara yang berbeda, yaitu saya berteman dengan kelebihannya dia, dan saya mengabaikan kekurangannya dia. Dengan cara seperti itu, maka hidup ini menjadi kita lebih nyaman. Nah, kemudian disebut bijaksana adalah ketika kita bisa memisahkan yang baik dan yang buruk dan melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Tapi saya kok sering salah, malah ngambil keputusan yang buruk yang saya ambil. Tidak apa-apa, biarlah itu menjadi masa lalu, kita perbaiki masa sekarang untuk membangun masa depan. Tapi kalau saya sudah benar, saya akan tingkatkan terus di masa sekarang untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi. Dengan cara seperti ini, cinta kasih berdasarkan kebijaksanaan, bertambahnya usia kita, bertambah mahir pula kita mengembangkan cinta kasih, dan bertambah pula kebijaksanaan kita, sehingga hidup kita ini menjadi mutiara di dalam masyarakat, menjadi berlian bagi orang tua kita, menjadi harta yang sangat berharga. Kemanapun kita pergi, kita dicintai oleh orang tua, kita dicintai oleh sanak keluarga, kita dicintai oleh teman-teman kita dicintai oleh perguruan tinggi kita dicintai oleh masyarakat di sekitar kita dicintai oleh bangsa Indonesia, kita dicintai oleh dunia karena kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada mereka semua dengan dasar, kalau saya ingin bahagia, orang lain pun, bahkan makhluk lain pun juga sama ingin bahagia. Kalau saya menghindari penderitaan, maka orang lain pun, semua makhluk juga tidak ingin menderita. Kalau ini kita bisa miliki, maka akan terciptalah kebahagiaan. Baik Anda seorang umat Buddha maupun bukan, dengan cara seperti ini, Anda mendapatkan kebahagiaan,
dan Anda menjadi sumber kebahagiaan untuk diri Anda sendiri, juga untuk lingkungan Anda. Mudah-mudahan hal yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi gambaran Buddhism for everyone, bahwa semua orang akan mendapatkan manfaat dari mendengarkan hal-hal yang sudah kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga nanti di dalam diskusi kita akan lebih banyak hal yang kita bisa gali untuk mendapat kemajuan di dalam pelaksanaan Dharma di kehidupan sehari-hari, untuk memperoleh kebahagiaan bagi diri kita maupun lingkungan kita, bahkan semua makhluk. Saya kembalikan kesempatan kepada moderator kita, yaitu Saudari Sisna. Terima kasih. Silakan, Saudari Sisna. Baik, terima kasih Bante Utomo atas pemaparan materi yang telah diberikan. Sangat luar biasa terkait materi yang sudah diberikan, dan tentunya banyak insight-insight dan hal-hal baru yang bisa kita pelajari terkait cinta kasih dan kebijaksanaan secara universal ini. Baik Bante, saya yakin teman-teman di sini juga memiliki pertanyaan untuk Bante Utomo. Maka dari itu mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pada kolom chat dengan format nama _ pertanyaan, kemudian pertanyaannya akan dibacakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, dapat menggunakan fitur raise hand, kemudian akan saya panggil dan penanya dipersilakan untuk on mic dan on kamera apabila memungkinkan, kemudian menyebutkan nama dan menanyakan pertanyaannya. Oh ya, baik Bante, mungkin di sini sudah ada 2 penanya. Untuk yang pertama mungkin kesempatan saya berikan kepada Ibu Harita. Ibu Harita dipersilakan untuk on mic dan on kamera, kemudian dapat memperkenalkan diri dan menanyakan pertanyaannya. Silakan Bu. Wandami Bante. Ya. Bante tadi ada singgung masalah anjing ya. Saya punya anjing yang sangat saya sayangi, sehingga itu fenomenal banget, menjadi cerita epik karena menjaga saya begitu hebatnya. Dan tapi anjing itu sayangnya mati ketika saya tinggal pergi ke Jerman, mungkin karena kangen ya. Terus kemudian anjing terakhir saya itu juga herder. Anehnya kan sering nggak mau makan. Setelah saya perhatiin, ternyata ini anjing nggak mau makan hanya pada hari-hari tertentu di mana saya puasa, yaitu Senin Kamis. Bagaimana ini bisa terjadi, Bante? Karena kan menurut orang bilang bedanya manusia dengan binatang adalah karena manusia punya akal dan budi, sedangkan binatang enggak. Itu enggak benar menurut saya. Dan saya rasa anjing pun punya batin ya Bante. Bagaimana itu penjelasannya di Buddhism? Terima kasih Bante, semoga sehat selalu. Iya, baik sekali. Jadi memang cukup banyak anjing, kucing, ada beberapa peliharaan di sekitar manusia itu yang punya kebiasaan yang mirip manusia. Ya seperti tadi misalnya hari Senin atau Kamis, mungkin dia tidak makan. Kadang ada juga hari-hari tertentu dia juga tidak makan daging, itu juga ada. Jadi misalnya disediakan makanan daging ya, dia nanti hanya makan kuahnya saja, nasi dan cairannya itu dan supnya itu, tetapi dagingnya, potongan-potongan daging dan lain sebagainya itu sama sekali nggak dimakan, itu juga ada. Jadi kenapa bisa demikian? Karena ada kemungkinan orang-orang yang dulu sebagai manusia, kemudian mungkin waktu meninggal itu ada kemelekatan dengan binatang tertentu, mungkin saja karena dukungan karma yang sesuai, dia terlahir sebagai binatang tersebut dan masih membawa kebiasaannya. Begitu karmanya yang mendukung sudah selesai, maka matilah dia dari alamnya, kemudian dia lahir mungkin di alam yang lebih baik. Jadi kalau tadi diceritakan, misalnya anjingnya ditinggal ke Jerman mati, apakah karena mati karena rindu? Belum tentu, mungkin ya memang karma pendukungnya sudah selesai, kebetulan pas ke Jerman ditinggal. Jadi itu juga bisa. Nah, tetapi kenapa ya kok anjingnya jadi bisa Senin Kamis berpuasa? Karena mungkin itu kemelekatan sewaktu dia lahir sebagai manusia sebelumnya. Kan kita pernah mendengar cerita di dalam Dharma bahwa ada seorang biku
yang sedang pindah patah. Kemudian dia melihat, anjing ini santai sekali ya di depan rumah, istirahat. Tiap kali saya pindah patah di sini, dia santai-santai tiduran dan lain sebagainya. Enak sekali hidupnya si anjing. Nah, kemudian pikiran itu muncul ketika biku tersebut meninggal dunia dan dia lahirlah sebagai anak dari anjing tersebut sampai karma yang mendukung selesai. Jadi ada kemungkinan yang ibu pelihara tadi juga ya anjing yang mungkin dari kehidupan sebelumnya sudah jalani seperti itu, bukan karena ibu jalani kemudian anjingnya niru, bukan, kecuali ibu memaksa anjing itu juga tidak makan. Jadi ibu tidak makan, kemudian anjingnya juga nggak dikasih makan, lalu ibu mengatakan, wah ini berpuasa. Enggak. Tapi kalau sekarang anjing itu juga dikasih makan kok nggak mau makan, belum tentu meniru, tapi dia punya kebiasaan sendiri di kehidupan yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ini memperjelas. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Makasih Bante. Semoga sehat selalu. Sadu. Namo Dana. Kemudian Bante, ini ada pertanyaan tadi melalui kolom chat yang pertama, dari Feby, mengapa manusia sering mengikuti hal buruk walau sudah mengetahui bahwa hal tersebut buruk? Iya, itu memang luar biasa. Jadi manusia itu sangat gampang berbuat jahat. Kita ini kalau nggak ada hukumnya, nggak ada hukum agama, nggak ada hukum negara, dan lain sebagainya. Kemudian kita ditanya, kamu pengen marah-marah langsung maki-maki, tidak ada hukum, ya, tidak ada pencemaran nama baik dan sebagainya, kamu maki-maki langsung, atau kamu lebih baik kalau marah kamu diem-diem saja? Itu kalau kita bikin kuis seperti itu, jawabnya hampir semua, marah ya langsung sudah. Saya kalau perlu bukan cuma mulut yang ngomong, kalau perlu tangan, gunanya untuk apa? Kalau enggak untuk mukul juga dan lain-lain dan lain-lain. Tapi gara-gara ada hukum agama, gara-gara ada hukum negara, aduh aku kalau mau marah tahan. Nah, artinya apa? Manusia itu dengan ketamaan, dengan kebencian, dengan kegelapan batinnya, itu memang kepingin memuaskan hal-hal yang negatif tersebut. Kita ini sudah diajarkan untuk berbuat baik dengan ada wihara, ada tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Tapi nanti berbuat jahat yang tidak ada sekolahnya itu cepat sekali kita bisa. Ya, sekarang anak-anak mahasiswa misalnya, mungkin dulu dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Selalu dikasih tahu, anak-anak jadilah anak yang baik, jangan suka nyontek. Tetap nyontek. Loh, kenapa bisa begitu? Ya itulah ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu yang meliputi kita. Nah, kalau kita sudah mau berlatih untuk mengendalikan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, barulah itu bisa berkurang. Hukum negara, hukum agama itu membantu kita untuk menjaga diri kita supaya jangan kelewatan dalam bertindak, jangan kelewatan dalam berbicara. Tapi kalau kita sudah mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin kita, maka otomatis ucapan kita lebih terkendali, perilaku kita lebih terkendali, karena cara berpikir kita pun terkendali. Ya, jadi kenapa kita lebih senang berbuat jahat daripada berbuat baik? Padahal selalu diajari berbuat baik, karena kita memiliki ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin yang kalau kita selesaikan, kita mencapai pencerahan. Orang yang mencapai pencerahan adalah orang yang terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan itu sudah tidak terkondisi lagi untuk berbuat jahat. Kalau dalam cerita Buddhis ada Anggulimala. Anggulimala yang suka memotong jarinya orang, tapi tentu saja dengan membunuh orangnya dulu. Tapi begitu beliau sudah mencapai pencerahan, maka semua itu beliau tinggalkan. Sehingga akhirnya beliau menjadi biku dan beliau mencapai kesucian. Ya, itu pertanyaan tertulis sudah dijawab. Silakan berikutnya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaan yang tadi.
Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Bante dari Jonathan. Pertanyaannya adalah, Bante, saat saya tidak mampu menggapai apa yang diekspektasikan orang tua saya, meskipun saya telah berusaha, apa yang harus saya lakukan, Bante? Terima kasih, Bante. Iya, perlu negosiasi dulu dengan orang tua. Jadi kadang-kadang orang tua memang menanamkan atau mengharapkan anak bisa mencapai sesuatu yang tinggi. Tapi mungkin itu di luar kemampuannya. Karena itu tadi ada niat untuk nyoba dulu, bagus. Coba semaksimal dulu, bagus. Tetapi kalau sampai tidak bisa, ya dinego sama orang tua. Negonya bagaimana? Yaitu nego kalau mau mencapai prestasi yang orang tua harapkan. Misalnya, kamu harus lulus dengan nilai yang bagus selama 5 tahun misalnya. Waduh, kalau nilai bagus dalam 5 tahun susah nih. Tapi kalau mungkin 7 tahun bagaimana ya? Nah, misalnya. Oh ya sudah. Kalau orang tua mau ya enggak apa-apa. Jadi nanti anak ini akan memperbaiki nilai-nilai yang kurang bagus agar nanti pada hasil akhirnya kelulusan itu nilainya bagus. Tapi mungkin, wah sebetulnya saya ini jurusannya enggak tepat. Kenapa? Dulu orang tua menyarankannya jurusan ini, padahal saya itu nggak suka. Jadi saya kalau disuruh lulus dengan nilai bagus, saya nggak bisa. Karena jurusan ini, ya saya bisanya lulus semampu saya. Nah, tapi kalau jurusan itu Anda memilih sendiri, maka Anda yang harus tanggung jawab. Anda harus berjuang semaksimal mungkin. Karena dulu orang tua yang ngomong, nak, kamu mau kuliah jurusan apa, nak? Di Sanata Dharma, jurusan ini. Oke, itu pilihan Anda. Berarti Anda harus bertanggung jawab atas pilihan Anda. Kita menjadi orang, harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Apapun pilihan Anda, tanggung jawab. Anda harus berjuang habis-habisan, karena orang tua sudah membiayai Anda tidak kecil biaya untuk kuliah, kos, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk sesuatu, lakukan semaksimal mungkin. Jangan aduh, sudah semester 2 ini kok rasanya berat ya, kita pindah jurusan aja. Nanti pindah lagi jurusan lain. Akhirnya teman-teman sudah lulus, sudah kerja, kitanya hanya pindah jurusan sana, pindah jurusan sini. Dan akhirnya tidak berprestasi, menghabiskan duit orang tua. Makanya sebelum memilih jurusan, pikir baik-baik dulu, pelajari baik-baik dulu, jangan asal-asalan, karena apapun yang kita putuskan menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Demikian pula nanti selain memilih jurusan. Anda memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, juga sama. Pikir baik-baik semua itu. Bahwa semua pilihan Anda ada nilai kelebihan dan ada nilai kekurangan. Anda harus siap menghadapi kekurangannya sejelek apapun juga. Karena kalau Anda hanya siap menghadapi kelebihannya saja, Anda akan kecewa nanti. Karena hidup ini tidak selalu ada kelebihannya. Kadang menghadapi kekurangan. Kalau sudah bisa seperti itu, maka Anda siap menghadapi orang tua Anda dan mengajak orang tua berbicara bahwa saya di bidang ini kemampuannya kurang. Bagaimana kalau saya bekerja di bidang yang lain, dan seterusnya. Nah, kalau sampai kita tidak bisa komunikasi dengan orang tua kita sendiri, cobalah kita menggunakan orang lain yang orang tua biasa mendengar nasihatnya, misalnya kakak kita, atau mungkin paman kita, atau adik kita, atau siapa saja, suruh ngomong dengan orang tua kita, bahwa saya punya keterbatasan di bidang itu, tolong dimaklumi. Ya, seperti itu. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya, dan semoga sudah menjawab untuk Pak Jonathan. Untuk selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada MC kita, Elaina, untuk bertanya. Kepada waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nama budaya Bante, saya Elaina. Saya ingin bertanya Bante, adanya modernisasi di era ini membuat sebuah bias gitu menurut saya Bante. Apakah suatu perilaku itu perilaku benar atau salah? Nah, saya sendiri juga terkadang bingung apakah yang saya lakukan atau yang saya pikirkan itu sudah benar atau salah. Nah, apakah ada cara untuk membedakan seperti itu Bante? Terima kasih Bante. Iya, baik. Jadi
untuk mengetahui nilai-nilai benar dan salah itu memang kadang kan relatif sekali ya. Kita kadang menurut saya benar, menurut orang lain belum tentu. Nah, karena itu di dalam Dharma, nilai kebenaran itu mempunyai beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, kriteria ini harus dilakukan bersamaan ya, tidak boleh dipilih salah satu. Kriteria yang pertama adalah kalau saya melakukan tidak menimbulkan penyesalan. Ya, jadi saya senang kalau saya melakukan ini, saya senang, saya tidak menyesal. Itu berarti sudah satu tanda perbuatan kita baik. Nah, jadi misalnya Anda menjadi MC di acara ini. Kalau Anda menyesal, waduh, sayang ya aku tadi jadi MC. Wah, ini berarti Anda menganggap tindakan ini tidak baik. Tapi kalau Anda merasa, senang saya hari ini bisa jadi MC. Nah, itu berarti ini sudah salah satu tanda ini baik. Kemudian, harus bersamaan juga orang lain yang menerima perilaku Anda itu juga senang. Jadi bukan hanya Anda yang senang, orang lain penerima perilaku Anda juga senang. Jadi misalnya, Anda jadi MC, Anda sebetulnya, aduh, nyesel aku, mestinya tadi aku nggak jadi MC lah, aku jadi ketua misalnya. Nah, oke, Anda nyesel. Tapi orang lain menerima Anda sebagai MC yang baik di sini. Berarti sebetulnya Anda, perbuatan Anda itu baik, karena orang lain yang ikut di dalam acara ini, ada 100 orang lebih ini, menerima Anda dengan baik sekali. Tidak ada problem. Nah, itu sudah perbuatan baik. Tapi kalau sekarang Anda juga senang, senang aku bisa jadi MC. Apalagi orang 107 ini juga senang juga. Ini sudah salah satu tanda berbuat baik. Sudah dua tandanya. Karena harus bersamaan. Jadi kalau yang pertama itu si pelaku, yang kedua itu adalah si penerima kelakuan itu. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini misalnya, nanti ini direkam, kemudian rekamannya diupload oleh saudara Stephen misalnya. Nah ini kan tidak ada hubungannya, orang yang nonton ini nggak ada hubungannya sama Anda, nggak ada hubungannya dengan siapa-siapa, dia nonton, tapi dia senang. Woi, MC-nya bagus banget ya. Nah, itu walaupun Anda nyesel, perbuatan Anda tetap baik. Karena lingkungan yang Anda tidak kenal pun mengatakan, bagus itu MC-nya. Ngomongnya juga pas. Nah, si pelaku merasa tidak menyesal, kemudian objek tindakan itu tidak menyesal, ikut happy, lingkungan happy, dan yang keempat ukurannya adalah didukung oleh Dharma. Nah, didukung oleh Dharma ini apa? Bukan Dharma salah satu, kalau di sini ada nama Dharma, maaf ya, ini bukan salah satu dari nama Anda. Nah, jadi Dharma ini adalah didukung oleh ajaran Sang Buddha. Misalnya, mengatakan, ini kan Anda termasuk berdana kebajikan. Dengan Anda mau menjadi MC adalah berdana kebajikan. Berbuat baik untuk teman-teman semua. Karena kalau tidak ada MC, ya gimana acara ini bisa berjalan dengan baik? Karena ada 4 hal ini sudah terpenuhi semua, maka inilah perbuatan baik. Tapi kalau salah satu dari 4 hal ini tidak terpenuhi, maka itu bisa diragukan sebagai perbuatan baik. Misalnya, Anda merasa anjing tetangga Anda mengganggu, sehingga kemudian Anda lempar batu. Wah, lempar batu anjingnya. Begitu anjing kena batu, wah, kena kepalanya. Jadi dia sibuk ngurut kepalanya, nggak sempat teriak-teriak dan tidak mengganggu lagi. Saya nggak tahu apakah anjing bisa ngurut kepalanya, saya nggak tahu, tapi ya anggaplah seperti itu. Ngurut-ngurut gini. Anda happy. Wah, akhirnya aku bisa tidur tenang. Anjing tetangga teriak-teriak terus. Aku lempar kepalanya, benjang, sudah dia sampai pagi diam aja. Oke. Anda bahagia. Tapi apakah anjing
bahagia. Nah, anjing yang kena kepalanya ini, coba kita dilempar batu kepala kita benjol, kita saja juga stres. Nah, ini anjing juga sama. Jadi korbannya tidak bahagia. Ini meragukan nih perbuatan baiknya ini. Kemudian lingkungan bahagia nggak? Wah, lingkungan bahagia, teman-teman kos seneng banget. Karena anjingnya sudah nggak berisik. Nah, tapi di dalam Dharma, apakah menyakiti makhluk lain itu termasuk yang didukung? Kan tidak. Nah, jadi ini persyaratan ini tidak terpenuhi semua. Akhirnya anjing yang tetangga rame dilempar batu itu, kelakuan itu walaupun didukung oleh lingkungan, dia tidak merupakan perbuatan baik. Nah, ini rumusnya 4 itu. Jadi nanti Anda masukkan sendiri rumus-rumusnya itu, sehingga nanti Anda kalau ragu nanti lama-lama Anda akan mengerti, oh ini yang harus saya lakukan. Itu yang saya harus hindari, dan seterusnya. Begitu, Saudari Elaina. Bisa memahami itu? Baik, silakan Saudari Sisna. Baik, terima kasih jawabannya Bante. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari pertanyaan dari Saudari Laura Haryo. Namo Buddhaya, izin bertanya Bante, sekiranya ada teman yang berbuat jahat, seperti marah dengan kata kasar, meminta orang lain mengerjakan tugasnya, dikarenakan terlalu sibuk meluruskan kesalahan dan ketidakadilan, namun dengan kasar dan terlalu berkelanjutan, dikarenakan kurangnya perhatian dan sangat ingin mencari teman. Apakah sebaiknya tetap berteman dikarenakan kasihan, atau sebaiknya berteman namun tidak dekat dikarenakan dia memiliki kecenderungan yang selalu membesarkan masalah? Terima kasih. Iya. Tadi kita sudah bahas bahwa orang itu punya nilai positif dan punya nilai negatif. Jadi kita dalam berteman ini atau dalam memilih teman tentu tidak bisa itu negatif sedikit sudah tolak, ya negatif sedikit tolak, negatif sedikit tolak. Wah, akhirnya kita menutup pintu. Dan akhirnya kita sendiri kecewa dengan diri kita. Aku kok juga punya nilai negatif yang sama ya? Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan. Kalau kita punya teman, kemudian dia punya kekurangan. Kalau kita masih bisa menerima kekurangan itu, maka abaikan aja dan kita berteman di sisi yang berbeda. Misalnya tadi orangnya kasar misalnya, yang tadi si penanya ini. Tapi dia misalnya punya kelebihan, suka meluruskan pandangan orang. Berarti kadang-kadang kalau saya punya kesalahan atau ada kekurangan, bagus juga lah dia ngasih masukan kepada saya. Tapi kok omongannya kasar? Aduh, kalau gitu ya saya nggak tahan nih omongan kasarnya. Coba saya perbaiki omongannya. Saya minta dia memperbaiki. Mengarahkan orang untuk berubah itu biasanya dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Misalnya kita mengatakan, ya kamu ini kan suka ngomong kasar. Kamu kan kalau ngomong terus terang, ini ada kesalahan orang langsung ditegur. Tapi kan apa kamu tidak berpikir bahwa setiap orang itu kan perasaannya berbeda-beda. Ada orang ya senang ditegur langsung, ini ya suka. Tapi kan ada orang yang merasa, aduh tersinggung. Nah, apa tidak sebaiknya kamu misalnya mungkin mengubah cara ngomongmu. Nah, kita bikin pertanyaan itu. Tapi dia mengatakan, nggak perlu diubah. Karena prinsip saya adalah obat itu pahit. Kita tidak perlu bikin manis-manis, karena kalau manis-manis itu dia bisa diabetes. Jadi obat itu pahit. Nah, saya memberikan pahit kepada dia. Tidak apa-apa. Dia mau berteman dengan saya, ya silakan. Aku begini. Tidak mau berteman dengan aku, nggak apa-apa. Wah, ini kalau orang sudah seperti itu, sebaiknya ya kita menghindar dulu. Jadi kita mengambil cara, kalau memang kita memerlukan masukan dari dia, ya kita mendekat, tapi kalau enggak, kita ngambil jarak, supaya kuping kita juga jangan sampai terkontaminasi dengan hal yang buruk, dan kita menjadi emosi. Kalau kita sudah emosi, kemudian kita nanti kalau mau baik sama dia, hasilnya adalah kita berpura-pura jadi orang baik. Kalau berpura-pura jadi orang baik, akhirnya itu menyakiti diri kita sendiri, karena kita menjadi hilang kejujuran kita. Ya, nah jadi kita mengingatkan dulu, kalau sampai nggak bisa ya kita menghindar semampu kita. Tapi tidak harus terus sudah nggak mau ngomong sama sekali. Kita
dulu nggak kenal, sekarang juga kembali nggak kenal, nggak usah, biasa-biasa saja, karena kita pun juga bukan orang yang sempurna, kita juga punya kekurangan juga. Ya, jadi coba Anda ingatkan dulu supaya teman itu tidak berkata-kata yang kasar, mengingatkan dengan cara bertanya, bukan dengan membuat pernyataan. Kemudian yang kedua, kalau memang belum sanggup mendengar kata-kata kasar dia, menjaga jarak adalah sikap yang cukup bijaksana, sampai nanti kita tumbuh, dia juga tumbuh, sampai akhirnya kita bisa kembali, dekat lagi, bergaul lagi, dengan memiliki komitmen yang sudah disamakan. Begitu. Silahkan, Saudari Sisna. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga untuk pertanyaan tadi sudah terjawab. Mungkin selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Bu Harita. Bu Harita dipersilakan untuk bertanya. Oke, makasih panitia. Bante sebagai ibu kan ingin anak-anaknya sekolah setinggi-tinggi mungkin, Bante ya. Nah, ini si kecil saya kan barusan lulus master. Saya pengen dia lanjutin lagi sampai PhD. Cuman anak-anak nih karena sekarang mempunyai posisi bagus di tempat kerja, rasanya mereka sudah nggak mau lagi lanjut sekolah. Bagaimana memotivasi mereka bahwa untuk maju lagi sampai PhD gitu, Bante? Terima kasih. Iya, niat orang tua menyekolahkan anak sampai setinggi mungkin itu niat yang baik. Tetapi tentu perlu juga kesepakatan dengan si pelaku. Nah, orang tua memberikan masukan, orang yang terhormat, orang yang didengarkan sarannya oleh anak juga sudah memberikan masukan, tapi dia merasa sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Atau endingnya juga untuk cari duit. Kalau sekarang sudah bisa cari duit, ngapain saya juga harus capek-capek sekolah? Itu juga ada. Nah, kalau memang sudah seperti itu, ya kita harus menghormati pendapat dia. Karena bagaimanapun juga, orang tua mau menyekolahkan tinggi kan supaya anaknya bahagia di masa depan. Nah, sekarang kalau anaknya sudah bahagia seperti itu, ya enggak masalah. Apalagi mau jadi PhD. PhD itu kan bisa diambil nanti ketika dia sudah bekerja pun, sambil bekerja pun juga bisa mengambil PhD-nya. Sehingga tidak masalah kalau S1 itu wajib. Ya, kita sebaiknya orang tua mendorong semaksimal mungkin supaya anak menyelesaikan program sarjananya yang tingkat pertama. Kemudian S2, kalau ada kesempatan dan anaknya mau, silakan. Tapi kalau ada kesempatan anaknya enggak mau, ya kita nggak bisa maksa juga. Daripada nanti menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, anaknya tidak bahagia. Apalagi S3. Nah, S3 kalau anaknya enggak berminat, ya untuk apa juga. Ya, jadi semua itu harus ada kesepakatan, karena kita enggak bisa main instruksi kepada anak-anak, apalagi anak sudah dewasa. Kita hanya bisa memberikan opsi. Kalau kamu bisa ngambil PhD-nya ini, kamu punya kesempatan lebih besar begini. Kalau kamu tidak mengambil PhD-nya ini, maka kamu kehilangan kesempatan ini. Tapi kamu mendapatkan manfaat itu. Pertimbangkan baik-baik. Sebagai orang tua, saya bisa membiayai. Tapi kalau kamu tidak mau, tidak masalah. Jadi kamu pikir baik-baik, karena semua risiko, nilai baik, nilai negatif, kamu yang menanggung sendiri. Ya sudah. Oh juga dia sudah mandiri, kenapa juga orang tua harus pusing-pusing kalau memang sarannya belum bisa diterima. Nanti satu ketika mungkin dia sudah bisa terima, dia akan ngambil PhD-nya di situ, mungkin nanti 2 tahun, 3 tahun bisa kuliah untuk sampai selesai. Tapi kalau tidak mau, ya tidak usah disesali, karena itu memang pilihan dia, itu hak dia. Begitu ya Ibu? Terima kasih. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Bu Harita atas pertanyaannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Bante dan teman-teman karena keterbatasan waktu. Untuk pertanyaan dari Juniwati, Namo Buddhaya Bante, saya Juni mau bertanya, bagaimana kita memancarkan cinta kasih untuk diri sendiri? Sering kita dengar semoga semua makhluk berbahagia, sementara diri sendiri merasa tidak bahagia. Mohon pencerahannya Bante, terima kasih Bante. Iya, kita sekarang harus memahami yang disebut bahagia itu apa.
Bahagia itu sebetulnya adalah kemampuan kita menerima kenyataan sebagaimana adanya. Itu nanti balik pada hidup pada saat ini. Tadi ada kita waktu sebelum kita tanya jawab, itu saya sudah menyampaikan, kita sebetulnya kenyataan adalah hidup saat ini. Masa lalu adalah saat ini yang sudah kita lewati, dia hanya tinggal kenangan saja. Masa depan adalah saat ini yang belum datang, dia masih harapan. Kenyataan adalah saat ini. Kebahagiaan itu adalah ketika kita menerima hidup yang saat ini. Ketidakbahagiaan itu karena pikiran kita selalu memperbandingkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Itu yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Misalnya, saya tidak bahagia karena sakit. Karena saya biasanya kalau tidak sakit, saya itu bisa ke sana ke sini dengan bebas. Tapi sekarang, saat ini, saya tidak bisa ke sana ke sini. Jadi saya stres. Nah, kita membandingkan masa yang sebelum sakit dan setelah sakit. Lalu, bagaimana hidup saat ini? Menerima kenyataan saat ini? Ya, memang saya sekarang sakit. Sakit ini berarti kesempatan saya untuk istirahat di rumah. Kesempatan saya untuk berkumpul dengan keluarga. Kesempatan saya untuk mendapat perhatian dari keluarga, dan seterusnya. Jadi kita melihat ada hikmahnya ketika kita sakit, dan karena kita menerima ini sebagai kenyataan bahwa saya sedang sakit. Atau kita mikiri yang akan datang, aduh nanti kalau saya sakitnya 1 minggu bagaimana saya bisa kerja ini, dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu saya hanya memberikan instruksi-instruksi atau dengan telepon, dengan WA dan lain sebagainya supaya pekerjaan ini bisa lancar untuk 1 minggu ke depan. Jadi saya tetap menerima sakit saya saat ini. Karena yang penting menyadari hidup adalah saat ini, itulah yang disebut sumber kebahagiaan. Kemudian pengulangan kalimat semoga semua makhluk bahagia, itu juga sangat penting. Pertama, kalimat semoga semua makhluk bahagia itu ketika kita ulang, hanya menjadi omongan yang tidak bermakna. Dia hanya kayak bio saja, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu hanya kayak bio saja. Tapi ingat, di dalam hukum pikiran yang ada di dalam Dharma, ketika Anda mengucapkan kalimat positif, maka pikiran Anda tidak punya kesempatan berpikir negatif. Maksudnya begini, ketika orang duduk, tidak bisa sambil berdiri. Kalau berdiri, tidak bisa sambil berbaring. Berbaring tidak bisa sambil berjalan. Hanya bisa satu setiap saat. Itu kalau gampang fisikkan begitu. Duduk tidak bisa dilihat sambil berbaring, berbaring tidak bisa sambil berjalan, berjalan tidak bisa sambil berdiri, dan sebagainya. Tapi batin juga sama, pikiran juga sama. Ketika Anda berpikir yang positif, maka hal yang negatif tidak sempat memasuki pikiran Anda. Sebaliknya, ketika Anda berpikir negatif, yang positif juga lenyap dari pikiran Anda. Makanya, ketika Anda mengulang semoga semua makhluk bahagia, walaupun tidak pakai makna, hanya seperti bio, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, tapi minimal saat itu pikiran Anda positif. Kalau Anda sering mengucapkan kalimat ini dan menjadi akhirnya bermakna, sehingga Anda hanya mengatakan semoga semua makhluk bahagia itu dengan penuh fokus, penuh konsentrasi, penuh perasaan, penuh energi, maka ketika ada orang yang tidak menyenangkan Anda muncul, tidak menyenangkan itu karena Anda membandingkan, biasanya orang ini melakukan seperti itu, misalnya dia suka rame-rame, saya ini seneng sepi, tadi saya sepi, begitu dia datang langsung rame, membandingkan, akhirnya kita merasa, kamu kok berisik banget sih, kok kamu nyinyir banget sih. Kemudian kita mengulang kalimat itu dengan penuh perasaan, dengan penuh energi, dengan seluruh konsentrasi, semoga semua makhluk berbahagia. Maka dengan perasaan itu, karena ini sudah beda sama yang tadi hanya pertama mantra saja yang seperti Beo,
Itu hanya mengubah pikiran negatif menjadi positif. Tapi tahap yang kedua ini, yang lebih lanjut ini adalah sekarang saya dengan penuh perasaan ketika ketemu orang yang menjengkelkan ini, merusak suasana ini, saya mengucapkan dalam batin, semoga semua makhluk bahagia. Semua makhluk tanpa kecuali. Sehingga kita tidak mengatakan semoga semua makhluk kecuali dia bahagia, tidak. Tapi semoga semua makhluk bahagia. Karena kalimat ini sudah kita lakukan dengan diucapkan dalam batin dengan penuh perasaan, penuh konsentrasi, maka pikiran buruk dia tentang dia akhirnya lenyap. Semoga kamu bahagia. Akhirnya dia walaupun berisik, ya tidak masalah. Karena kita pikirannya sudah berubah. Ya, ini kisah ini sebetulnya sangat manusiawi banget. Jadi kadang-kadang kita melihat misalnya ada orang yang rame. Kita ini baru mau ujian, misalnya kita masih belajar. Kemudian, aduh di depan ini rame sekali, ini apa ini? Sampai saya tidak bisa fokus nih belajar. Kita sudah mau marah nih. Tapi kemudian kita keluar, ternyata ponakan kita sendiri yang datang ini dari luar kota. Akhirnya emosi kita menurun. Kok bisa? Karena pikiran kita langsung bisa menerima kenyataan. Ya sudah, memang ponakan saya, itu memang saya tahu tuh anaknya rewel seperti itu, selesai. Tapi kalau orang itu enggak kita kenal, dan orang itu atau malah orang yang menjengkelkan bagi kita sebelumnya, kita langsung marah. Jadi itu semua tergantung pada pikiran kita. Sekarang di dalam Dharma, kita berusaha menyadari hidup ini pada saat ini, kemudian mengendalikan pikiran tersebut. Sehingga batin ini menjadi netral, akhirnya emosi kita juga lebih bisa dikendalikan. Walaupun kadang-kadang kita juga masih emosi karena namanya belum mencapai kesucian. Tapi kita mulai bisa kita kendalikan emosinya. Itu sebetulnya adalah latihan cinta kasih tadi. Bahwa cinta kasih itu mengkondisikan kita berpikir positif. Sehingga nanti mengusir pikiran negatif. Ya, tapi ini butuh bertahap. Kalau latihan 1-2 bulan, sering mengucap semoga semua makhluk bahagia, minimal pikiran negatif sudah berkurang. Tapi kalau terus Anda lakukan, maka ucapan itu akan penuh energi, penuh fokus, konsentrasi, dan hasilnya nanti bisa membuat Anda tenang dan bahagia, bahkan memancar pikiran tenang bahagia itu kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga orang mengatakan, aku senang loh kalau duduk dekat dia itu, karena rasanya kok tenang gitu. Kenapa? Karena pikiran positifnya itu mempengaruhi lingkungannya. Nah inilah yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan secara tertulis tadi. Silahkan, Saudari Sisna. Baik, Bante, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Bante, mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab untuk beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya untuk pertanyaannya dari Sundari, Bante, apakah dosa atas kesalahan yang kita perbuat selama hidup bisa ditebus dan diampuni dengan selalu perbanyak berbuat kebajikan? Mohon petunjuknya, Bante. Baik. Jadi di dalam Dharma, kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, dan kita mengetahui bahwa itu perbuatan salah, hentikan perbuatan itu. Kemudian bagaimana penebusan di dalam Dharma, kita menghentikan kesalahan dan memperbanyak perbuatan baik. Contoh yang sangat klasik di dalam Dharma adalah air dan garam. Kalau kita memasukkan dalam segelas air 1 sendok garam, maka kalau setelah diaduk, air segelas ini menjadi asin sekali. Tapi kalau air segelas ini kita tambah menjadi 2 gelas, menjadi 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, sampai 10 gelas, ditambah dan dikumpulkan menjadi 10 gelas, di dalam air yang 10 gelas itu, sebetulnya masih terkandung 1 sendok garam. Tetapi karena kita sudah tidak menambah garam lagi,
kita hanya menambah airnya menjadi lebih banyak, sehingga perbandingan garam dan air itu menjadi besar, menjadi lebar sekali, maka hasilnya air 10 gelas ini menjadi tidak asin, walaupun 1 sendok garam ada di dalamnya. Demikian pula dengan karma. Karma buruk adalah lambangnya adalah 1 sendok garam ini. Karma baik adalah air segelas. Ketika Anda tahu Anda berbuat salah, berarti Anda tahu sudah memasukkan 1 sendok garam ke dalam air. Maka jangan mengulang kesalahan yang sama. Kalau Anda mau istilahnya tidak menjadi, aduh aku menyesal ini sudah. Nah, kalau Anda mengatakan menyesal berbuat jahat, jangan lakukan lagi. Garam ini jangan dimasukkan lagi. Kemudian tambah kebajikan terus dengan pikiran. Sering mengulang semoga semua makhluk bahagia misalnya. Dengan ucapan, ngomonglah yang baik-baik. Jangan maki-maki dengan ucapan Anda. Dengan perilaku, berbuatlah yang bermanfaat untuk orang lain. Pikiran, ucapan, dan perilaku diisi dengan kebajikan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, lama-lama air yang segelas itu menjadi 10 gelas. Dan hasilnya, karma buruk yang kita lakukan menjadi tidak ada buahnya lagi. Jadi, jangan menambah air plus garamnya juga ditambah. Air ditambah, garam ditambah. Air ditambah, garam ditambah, ya asinnya akan tambah terus. Tapi kalau garam di stop kejahatan, tambah kebajikan, tambah airnya, maka hidup Anda akan berbahagia. Nah, kalau sekarang ada orang ngomong, tapi si A itu berbuat jahat kok hidupnya bahagia ya? Nah, masing-masing orang itu punya airnya sendiri dan garamnya sendiri. Dia baru berbuat jahat, tapi kok hidupnya bahagia? Dia mungkin airnya banyak. Dia nambah garam, dia nambah garam, dia nambah garam, airnya kok belum asin? Belum. Karena kuantitas airnya ini segitu besar, segitu banyak. Tapi kalau nanti dia nambah garam terus, satu ketika air ini pasti akan asin. Dan buah karmanya pasti akan jatuh ke dia. Sebaliknya, saya sudah berbuat baik terus. Kenapa hidup saya menderita? Air saya masih sedikit. Jadi, saya nambah air, masih asin. Saya nambah, masih asin. Saya nambah, masih asin. Tapi jangan berhenti. Tambah terus. Akhirnya, asinnya pasti akan berkurang. Hidup menjadi bahagia. Ya, itu. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga sudah terjawab untuk Saudara Sundari. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bante dari Heri. Untuk pertanyaannya, Namo Buddhaya Bante, saya izin bertanya, di saat seseorang tidak bisa menggapaikan apa yang ia inginkan, ia pun merasa sedih. Tetapi ketika ia berhasil mendapatkan, masih ada penderitaan yang baru, yaitu takut kehilangan. Bagaimana caranya untuk bisa terlepas dari penderitaan sesungguhnya, karena tidak mendapat atau mungkin kehilangan, ia tetap akan menderita. Tidak mendapat atau mendapat, ia tetap akan menderita. Ya, baik. Sebetulnya kuncinya tadi sudah saya sampaikan adalah hidup pada saat ini. Karena kita punya 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Tapi masa lalu hanya kenangan, masa depan masih impian, masa sekarang adalah kenyataan. Kalau orang mengatakan harapan saya nggak tercapai, ya karena itu masa lalu. Anda masa lalu nggak tercapai, tidak masalah. Tapi perbaiki. Apa yang membuat Anda tidak tercapai itu diperbaiki untuk ditingkatkan di masa sekarang, agar dapat membangun masa depan. Tapi kalau nanti sudah mencapai kan juga akan timbul kemelekatan. Ya, kita menyadari itu, makanya kita selalu hidup pada saat ini. Sehingga ketika terjadi perubahan, jadi dari kebahagiaan saya kok sudah lewat ya? Tidak apa-apa, karena kebahagiaan pada saat ada di tangan saya sudah memanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sekarang kebahagiaannya sudah lepas dari tangan saya pun menjadikan itu sebagai pelajaran. Dan saya akan mengkondisikan, kalau bisa saat ini saya tingkatkan lagi untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Kalau sampai tidak bisa, ya tidak masalah, karena saya yang penting sudah melakukan usaha. Karena kita adalah penguasa
dalam usaha kita sendiri. Tetapi kita kadang tidak bisa menentukan hasil atas usaha kita. Kita hanya bisa berusaha sekeras mungkin, hasilnya kadang kita hanya mengikuti proses karena banyak faktor yang mendukung untuk satu keberhasilan itu. Prinsipnya adalah, kalau gagal, jadikan pelajaran untuk kita tingkatkan di masa sekarang. Kalaupun berhasil, jangan takut kehilangan, karena itu pun kita cari penyebabnya untuk kita usaha untuk pertahankan. Masalah penderitaan karena ketamaan atau tidak, pikiran ketamaan atau tidak, itu nanti adalah latihan hidup pada saat ini. Itu yang membuat batin kita menjadi seimbang dan selalu siap menerima kenyataan setiap saat sebagaimana adanya. Yang datang dihadapi, yang hilang tidak dicari, yang belum datang juga tidak dinanti, karena dia selalu menjadikan saat ini sebagai saat yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dia tidak dihantui dengan masa lalu yang mungkin ada kegagalan, dia juga tidak dicemaskan dengan masa depan yang takut kehilangan. Karena apapun yang ada pada saat ini, dia manfaatkan semaksimal mungkin. Masa lalu hanya sebagai pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang, masa depan adalah harapan yang juga kita mulai melangkah pada saat ini. Dan itulah sumber kedamaian di dalam batin, menyikapi masa lalu, suka maupun duka, menghadapi masa depan, suka maupun duka, karena kuncinya adalah pada saat ini, bagaimana Anda memanfaatkan saat ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku yang semaksimal mungkin. Silakan, Saudari Sisna. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya, dan semoga sudah terjawab untuk pertanyaan, dan terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bante, dari Saudara Christine Chandra. Izin bertanya, Bante, terkadang rasa malas atau emosi diri saya belum bisa terkontrol dengan baik. Apakah ada cara yang menurut Bante bisa membantu atau menyelesaikan masalah yang saya alami? Terima kasih, Bante. Baik, masalah emosi yang belum terkendali, itu kalau Anda sedang emosi, cobalah tidak mengambil tindakan apapun juga, termasuk belajar tidak mengucapkan kalimat apapun juga. Beberapa detik Anda bisa tahan. Karena ketika Anda sedang emosi, kemudian Anda mengambil keputusan tertentu, biasanya keputusan itu akan mengecewakan di masa depan. Atau ketika emosi Anda mengucapkan kalimat tertentu, biasanya kalimat yang penuh emosi itu nantinya akan disesali di masa depan. Jadi, ketika sedang emosi, cara menahannya adalah tidak ngomong dan tidak melakukan keputusan apapun juga. Tapi rasanya saya masih tetap emosi nih. Kalau nggak ngomong rasanya nggak enak nih. Cobalah Anda meninggalkan tempat Anda emosi tadi untuk jalan ke tempat lain dulu. Mungkin Anda pamitan ke toilet, mungkin Anda mau cuci muka, Anda mau cuci tangan, dan lain sebagainya, sampai emosi Anda turun. Dan kalau sudah emosinya turun, baru biasanya bisa ngadepi orang itu lagi dan ngomongnya lebih bijaksana. Nah, ini adalah tahap awal, yaitu ketika emosi naik. Tapi tahap yang selanjutnya adalah bahwa kenapa sih kita emosi? Kita emosi itu karena keinginan kita sendiri yang tidak tercapai. Jadi kita mengharapkan orang lain melakukan sesuatu, tapi tidak terlaksana dengan baik. Jadi sumber emosi sebetulnya adalah dirinya sendiri. Sumber emosi adalah pikirannya sendiri. Yang sumber emosi adalah harapannya sendiri yang tidak tercapai. Jadi, kalau kemudian kita melihat orang lain dan kok kamu jadi menjengkelkan? Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, nanti kita lalu merenung, loh, yang membuat dia menjengkelkan itu kan karena keinginan saya sendiri. Saya ingin dia jangan ngomong kasar, ternyata dia ngomong kasar. Saya ingin dia datangnya jangan terlambat, ternyata dia terlambat.
Saya ingin dia kalau membuat keputusan itu yang bijaksana, ternyata dia menurut saya tidak bijaksana. Jadi ternyata yang membuat saya emosi adalah diri saya sendiri, bukan dia. Dia yang memang kemampuannya segitu. Sayalah yang tidak memahami kemampuan dia dan mengharap terlalu banyak dengan dia. Nah, kalau pemahaman ini sudah muncul, ini tahap yang lebih tinggi, emosi kita langsung drop. Karena kita tahu loh, percuma saya marah kepada dia. Saya marah kepada dia sebetulnya menimpakan kebodohan saya kepada dia. Padahal saya sendiri sebetulnya yang harapannya terlalu tinggi. Nah, kalau dua tahap ini saja sudah bisa dilaksanakan, emosi sudah menurun. Nah, tahap yang pertama sebetulnya yang paling mudah, yaitu menghindar dulu aja, diem. Itu belajar itu saja dulu. Emosinya luar biasa, gigit bibirnya, supaya jangan ngomong apa-apa dan jangan membuat keputusan apa-apa. Emosi apa saja ya, bisa emosi marah, emosi sedih, dan lain-lain, sebaiknya jangan mengambil keputusan apapun juga. Pikir baik-baik dulu. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bante untuk jawabannya dan terima kasih untuk pertanyaan dari Saudari Christine Chandra. Semoga sudah terjawab untuk pertanyaannya. Baik teman-teman, karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaan belum terjawab. Terima kasih atas antusiasnya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bante Utamo dan sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Bante atas pemaparan materi dan jawaban-jawabannya. Sebelum mengakhiri sesi pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang telah sampaikan oleh Bante Utamo. Sigma tahun 2021 mengangkat tema Buddhism for Everyone yang dapat dibagi menjadi dua topik besar, yaitu cinta kasih dan kebijaksanaan. Bante Utamo menjelaskan bahwa cinta kasih ini bersifat universal dan bisa diterapkan oleh semua orang, yang mana cinta kasih ini bisa menjadi sumber kehidupan. Kita bisa lahir sebagai manusia, bisa tumbuh besar, bisa hidup sampai saat ini itu karena adanya cinta kasih. Kita sebagai manusia tentunya ingin disayangi dan dicintai, demikian pun orang lain juga ingin disayangi dan dicintai. Untuk menerapkan hal tersebut, maka kita harus memperlakukan orang lain layaknya seperti diri kita sendiri atau yang disebut dengan empati. Dari kita lahir sampai sekarang, kita sudah menerima banyak cinta kasih dari berbagai pihak seperti orang tua, guru, dan paman, dan lain-lain, dan tentunya kita memiliki kewajiban untuk membalas jasa-jasa cinta kasih tersebut. Salah satunya untuk membalas dan menyebarkan cinta kasih ini adalah dengan berperilaku dan melakukan hal-hal yang positif. Namun, walaupun kita tidak mendapatkan kasih sayang dari seseorang, kita juga harus menyebarkan dan memberikan kasih sayang juga tanpa harus membedakan. Meskipun orang tersebut jahat kepada kita, kita harus selalu berperilaku baik. Tetapi tentunya kadang kita tidak bisa selalu bersabar terhadap perbuatan jahat orang. Maka dari itu, cinta kasih itu perlu dibarengi dan didasarkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah orang yang mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, kemudian orang tersebut akan melakukan hal yang baik saja. Apabila kita sudah tidak mampu untuk mentoleransi perbuatan jahat seseorang, maka kita berteman dengan orang tersebut karena adanya hal positifnya dan buang hal negatif orang tersebut. Kebijaksanaan ini tentunya perlu ada latihan. Terkadang kita tidak tahu harus bersikap seperti apa kepada seseorang. Maka dari itu, apabila kita melakukan hal yang positif untuk seseorang, maka hal tersebut harus diulangi lagi agar dapat kita pertahankan hal positif tersebut. Tetapi apabila kita melakukan hal yang negatif, itu tidak menjadi masalah, tetapi jadikan hal tersebut pelajaran agar kita dapat selalu dan harus bertekad untuk memperbaiki agar hal tersebut tidak diulangi lagi. Dengan itu, maka kebijaksanaan kita dapat berkembang secara bertahap. Dengan adanya cinta kasih dan kebijaksanaan ini, maka kita akan dapat menjadi mutiara dalam lingkungan kita karena dapat memberikan manfaat untuk orang lain dan memberikan kebahagiaan untuk semua orang dan tentunya untuk diri kita sendiri juga. Baiklah, tidak terasa teman-teman kita telah melewati kurang lebih 2 jam sesi yang luar biasa bersama Bante Utamo.
Terima kasih banyak Bante Utamo karena sudah berkenan hadir dalam acara webinar Sigma 2021 untuk memberikan materi terkait tema besar pada hari ini, yaitu Buddhism for Everyone. Semoga materi yang disampaikan oleh Bante Utamo dapat bermanfaat untuk teman-teman yang hadir pada webinar ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan antusias untuk mengikuti kegiatan hari ini. Untuk sesi pemaparan materi oleh Bante Utamo pada hari ini sudah selesai. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan dari saya. Terima kasih untuk Bante sekali lagi dan terima kasih teman-teman. Akhir kata, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Untuk waktu dan layar, saya kembalikan kepada Elaina selaku MC. Terima kasih.